Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 2321508021 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda semester 2. Pada hari ini, saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Fikih Ibadah yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu Bapak Ahmad Sofyan, SHIMH. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul beberapa hal penting terkait dengan mengusap kepala. Pertama, wanita sama seperti lelaki dalam hal tata cara mengusap kepala seperti penjelasan. Asy-Syafi'i menyatakan hal itu dalam Buwaitihi dan disebutkan oleh para sahabat kami. Al-Bukhari menukilnya dalam kitab Sahih Da'i Sa'id bin Al-Musayyib. Asy-Syafi'i berkata dalam Al-Buwaitihi, wanita memasukkan tangannya ke bawah kerudung hingga rambutnya dapat terusap. Maksudnya adalah apabila seorang wanita ingin membasuh kepala namun hanya meletakkan tangannya yang basah di atas kerudung, maka menurut para sahabat itu tidak sah karena basahan tersebut tidak langsung mengenai rambut dan hal itu tidak mencukupi. Namun jika sampai mengenai rambut, maka basuhan tersebut sama hukumnya dengan laki-laki yang meletakkan tangannya yang basah di atas kepala bila diusapkan sudah mencukupi. Tetapi jika tidak mencukupi, terdapat pendapat lain mengenai hal ini. Kedua, apabila seseorang memiliki dua kepala, maka cukup salah satunya saja yang diusap. Dalam hal ini ada juga kemungkinan lain seperti yang dikemukakan oleh Ad-Darimi. Penjelasan ini telah disebut sebelumnya dalam pembahasan tentang membasuh wajah. Ketiga, para sahabat kami berkata, tidak ada ketentuan harus dengan tangan saat mengusap kepala. Orang boleh mengusap dengan jari-jari, dengan satu jari, dengan kayu, sobekan kain, atau lainnya. Atau boleh juga diusapkan oleh orang lain. Terdapat pendapat lain mengenai hal ini. Syekh Abu Hamid dan lainnya berkata, atau berdiri di bawah hujan, kemudian air hujan mengenai kepalanya dengan niat mengusap, dengan demikian hal itu mencukupi. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Jadi menurutnya jika ada air menetes ke kepala, tapi tidak membasahi atau meletakkan tangan yang basah di atas kepala, namun tidak diusapkan ataupun membasuh kepala dan bukannya mengusap, maka semua itu sudah mencukupi berdasarkan pendapat yang kuat. Selain itu, hal ini disepakati oleh mayoritas ahli fikih yang mengatakan intinya semua itu adalah membasuh. Namun ada juga pendapat lain yang tidak setuju dan menyatakan bahwa itu tidak mencukupi, karena semua itu tidak bisa disebut membasuh. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Mutawatir, Al-Baghawi, Ar-Ruyani, Asy-Syafi'i, dan lainnya. Imam Al-Haramani meriwayatkan kesepakatan yang menyatakan bahwa sahnya membasuh kepala. Ia berkata, karena membasuh itu lebih dari sekadar mengusap, maka cukup dengan mengusap berdasarkan cukupnya membasuh secara lebih utama. Apabila berdasarkan mazhab, yaitu cukup membasuh kepala, Imam Al-Haramani dan Al-Ghazali dalam Al-Basit menukil kesepakatan para sahabat bahwa membasuh kepala tidak dianjurkan. Jadi, apakah membasuh kepala hukumnya makruh? Terdapat dua pendapat dalam hal ini. Dua pendapat dalam hal ini sebagai berikut. Pertama, Imam Al-Haramani menuturkan dalam An-Nihayah, mayoritas ahli fikih menyatakan hukumnya makruh karena itu adalah tindakan berlebihan sama seperti membasuh 4 kali. Inilah yang dipastikan oleh Al-Mahamili dalam Al-Lubabu, Al-Jurjani dalam At-Tahariri.
Kedua, tidak makruh, dan ini adalah pendapat kafal. Imam Al-Haramani dalam Al-Asalib tidak menyebutkan pendapat lain. Pendapat ini dibenarkan oleh Al-Ghazali dalam Al-Wajiz dan Ar-Rafi'i. Asy-Syarazi berkata, selanjutnya, mengusap telinga luar dan dalam, memasukkan jari kelipatan telinga dengan air baru, bukan dengan air yang diusapkan kepala, berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala dan menahan kedua jari jempol di telinga. Di samping itu, karena telinga adalah bagian lain tidak termasuk kepala, menurut nama dan bentuknya, sehingga telinga tidak mengikuti kepala. Dalam toharoh sama seperti bagian-bagian tubuh yang lain. Disebutkan dalam dan Al-Buatihi mengambil air baru untuk lubang telinga, bukan dengan air yang diusapkan ke bagian luar dan dalam telinga. Karena lubang telinga bagi telinga sama dengan mulut dan hidung bagi wajah. Selain itu, karena mulut dan hidung dibasuh dengan air tersendiri, seperti itu juga lubang telinga. Dan apabila tidak mengusap telinga, maka hukumnya boleh berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang Baduy, "Tawazun kama amarokallah, wuduhlah seperti yang diperintahkan Allah." Mengusap telinga tidak termasuk yang diperintahkan. Abu Daud, At-Tirmizi, dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala dan kedua telinga luar dan dalam. Kemudian At-Tirmizi berkata, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan serupa dari riwayat Utsman. Selain itu, terdapat hadis lain, yaitu hadis kedua yang diriwayatkan oleh Nabi SAW bahwa mengusap kepala dan menahan kedua jari jempol di telinga. Hadis ini adalah riwayat masyhur, hanya saja tidak ada beberapa manuskrip yang menjadi acuan. Hadis tersebut dhaif atau batil dan tidak kenal. Selanjutnya ada hadis ketiga. Hadis ketiga ini sudah mencukupi untuk itu, yaitu hadis Abdullah bin Zaid, bahwa ketika ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wudu, beliau mengambil air baru, bukan air yang beliau pakai untuk mengusap kepala. Hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Al-Baihaqi berkata, sanadnya sahih, sementara hadis tentang orang Baduy tersebut adalah hadis sahih. Dari hadis-hadis di atas, mengusap telinga hukumnya sunnah. Sunnahnya adalah dengan mengusap bagian luar dan dalamnya. Bagian luar telinga adalah sisi yang berhadapan dengan kepala, sedangkan bagian dalamnya adalah sisi yang berhadapan dengan wajah. Seperti yang dikemukakan oleh As-Sumairi dan lainnya. Berkenaan dengan cara mengusap telinga, Imam Al-Haramani, Al-Ghazali, dan beberapa jamaah berkata, mengambil air dengan kedua tangan, masukkan jari ke telunjuk ke lubang telinga, lalu memutarkan ke daun telinga dan mengusapkan jari jempol ke bagian luar telinga. Syekh Abu Muhammad Juwaini dan lainnya berkata, setelah itu dua tangan yang telah dibasahi air diletakkan ke telinga agar mencakup seluruh bagian telinga. Al-Fawruni dan Al-Mutawatir dan lainnya berkata, jempol diusapkan ke bagian luar kepala dan jari telunjuk diusapkan ke bagian dalamnya. Ujung jari-jari diusapkan ke daun telinga dan jari kelingking dimasukkan ke lubang telinga. Al-Fawruni berkata, jari jempol diletakkan di bagian luar telinga, kemudian diusapkan ke bagian atas. Para sahabat lain juga berkata, kedua telinga diusap secara bersamaan, sebelah kanan, bila tangannya terputus, maka telinga sebelah kanan didahulukan.
Sementara itu, Ar-Ruyani meriwayatkan pendapat lain yang menyatakan bahwa dianjurkan mendahulukan telinga kanan. Namun, pendapat ini janggal dan salah. Selain itu, perlu diketahui bahwa mengusap telinga dilakukan setelah mengusap kepala. Jika mengusap telinga dilakukan lebih awal, secara tekstual menurut para sahabat, usapan telinga tersebut tidak sah karena dilakukan sebelum saatnya. Ar-Ruyani menuturkan dua pendapat tentang sahnya mengusap telinga sebelum mengusap kepala, dan pendapat yang kuat menyatakan tidak sah. Saat mengusap telinga, disyaratkan untuk memakai air baru, bukan air yang dipakai mengusap kepala. Dalam hal ini, tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Dan inilah yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Para sahabat berkata tidak disyaratkan mengambil air baru saat mengusap telinga. Apabila air diambil dengan jari-jari, lalu sebagiannya diusapkan ke kepala, sementara sebagian lainnya ditahan, kemudian diusapkan ke telinga, maka hukumnya sah. Karena air tersebut bukan bekas air yang diusapkan ke kepala. Asy-Syafi'i dalam Al-Buatihi dan para sahabat kami menuturkan, mengambil air baru untuk kedua lubang telinga bukan air yang dipakai untuk mengusap bagian luar dan dalam telinga. Dengan demikian, jumlah air yang diambil untuk mengusap lubang telinga sebanyak 3 kali sama seperti bagian yang lain. Penjelasan ini dikemukakan dengan tegas oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Iqna, dan pendapat ini kuat. Sementara itu, Al-Mawardi dalam Al-Hawi menuturkan pendapat lain, bahwa untuk mengusap liang telinga cukup dengan air sisa usapan telinga. Karena lubang telinga juga telinga. Pendapat ini dituturkan oleh Ar-Rafi'i. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi yang berjudul beberapa hal terkait dengan mengusap kepala. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.